Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mungkin sebentar aja bahas mengapa kok sebaiknya kita jangan pakai oli balap atau aditif oli balap. Ini perlu dibedakan ya dari yang rekomendasi untuk balap. Soalnya kadang rekomendasi untuk balap itu adalah oli motor jalanan. Jadi oli jalanan tapi dipakai balap. Nah, di Indonesia ada beberapa merek seperti itu. Nah, balap itu butuh oli yang khusus. Kalau orang Indonesia kadang pakai oli jalanan untuk balapan, sebenarnya untuk oli balap sendiri itu keperluannya khusus. Ada beberapa alasan mengapa kok oli balap itu khusus ya. Yang satu, untuk balapan yang penting performa, yang penting licin. Oh iya, namanya performa itu performa motor ya, penulis maksud. Dan itu kadang nggak sama dengan yang untuk oli harian. Jadi untuk oli harian, performa itu artinya performa tetap terjaga selama pemakaian oli tersebut. Ini artinya ada pembersihan mesin. Kalau mesin kotor itu performanya turun. Bagian mesin itu maksudnya dalaman mesin ya, bagian valve-nya, bagian crankshaft-nya. Bagian-bagian itu perlu tetap penting dan tetap licin sehingga performanya oke. Jadi di oli biasa itu penting ada kemampuan menghilangkan kerak, kemampuan membersihkan, melarutkan kotoran, dan ya semacamnya itulah. Sifat antioksidasi juga penting karena di motor harian oksidasi oli itu penting. Sementara di balapan pembersihan itu nggak penting. Di balapan nggak butuh yang namanya oli multigrade, nggak butuh, karena di balapan ya khusus untuk event balapan itu saja olinya, seringnya seperti itu. Kalau yang balapan yang biasa mungkin ya satu oli untuk beberapa balapan kan. Tapi kalau balapan profesional sekali ya satu oli untuk satu tempat itu. Jadi kayak di MotoGP ya, bisa jadi antara warm up dengan saat race itu oli yang dipergunakan sama, bisa jadi ya. Walau rasanya kok enggak. Terus kekentalan untuk balapan itu biasanya single grade ya, karena ya ngapain multi grade. Kalau multi grade itu butuhnya, kalau statnya musim dingin bagaimana, statnya di salju bagaimana. Padahal kan balapan ya kalau kondisinya salju ya salju terus.
nggak ada sampai pindah musim. Olinya mau dipakai sampai musim panas, jadi dari suhu dingin sampai panas pakai terus. Karena balapan ya cuma satu tempat, satu daerah aja. Tim yang misalnya ya dari daerah dingin, misalnya puncak gunung, itu terus tiba-tiba balapan di pantai, olinya tetap pakai oli yang sama, itu adalah tim kurang uang. Karena kalau tim yang modal, ya gantilah olinya, karena oli itu harus disesuaikan dengan suhu. Bahkan ada ya daftar ya, penulis nyimpen di mana ya, lupa. Jadi daftar ya yang menunjukkan kekentalan yang disarankan berapa untuk mobil, berapa horsepower gitu ya. Jadi suhu dirubah, itu dia nyarankan olinya dirubah juga. Dia nyarankan berdasarkan suhu temperatur. Itu oli profesional khusus balap. Yang dipentingkan di balapan itu terutama adalah kekentalan yang stabil. Jadi dia nggak pingin makin lama digeber, terus makin lama makin encer, makin encer. Itu nggak pingin. Dia pinginnya tetap. Dan uniknya ya, biasanya yang menyebabkan hal ini, menyebabkan oli jadi makin encer ketika dipakai, itu justru aditif yang sering disebut sebagai penstabil kekentalan. Uniknya seperti itu. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena maknanya beda. Kalau untuk user, kekentalan stabil itu maksudnya kalau dipakai, kentalnya nggak berubah. Jadi grade-nya SAE 2050 dipakai kapanpun tetap 20W50. Tapi kalau istilah pabrikan beda. Kekentalan stabil itu maksudnya kekentalan di suhu tinggi dan di suhu rendah bedanya sedikit. Itu yang maksud stabil. Jadi yang dimaksud kestabilan di label di botol oli itu biasanya mengacu ke viscosity index improver, ke perubahan kekentalan dari dingin dan panas. Stabil artinya kekentalan antara dingin dan panas bedanya lebih sedikit, maka disebut lebih stabil. Padahal kalau dari sisi konsumen atau ya tim balap pinginnya ya antara berangkat dan setelah balapan kalau bisa kekentalannya tetap terus. Nah, oleh karena itu oli balap biasanya nggak pakai aditif viscosity index improver. Tentu kestabilan kekentalan ini juga bisa dicapai dari bahan. Dan bahan yang terbaik untuk balapan ada dua, antara PAO atau ester. Ada juga yang minyak nabati, ada, tapi ya penulis nggak tahu ada yang jual enggak. Nah, soalnya kan ya namanya oli balap nggak masuk Indonesia ya. Jadi kestabilan kekentalan biasanya mengacu ke kalau untuk kita, untuk user, untuk tim balap ya, itu mengacu ke kekentalan yang tidak
banyak berubah ketika dipakai. Nah, bahan oli yang stabil itu PAO dan ester. Itu sudah sifatnya, sudah namanya istilah shear stable. Minyak nabati juga gitu. Dan uniknya ya, kalau yang mineral justru yang mineral itu lebih shear stabil daripada yang yang grup 1 lebih shear stabil dari grup 3. Tapi alasannya beda. Alasannya karena lubricity grup 1 itu lebih baik. Tapi kalau sudah panas, sudah mendekati limit panas, beda lagi. Kalau sudah mendekati limit panas, maka yang grup 1 yang kalah, grup 3 yang menang. Tapi ya balik lagi ke balap ya. Biasanya untuk balap yang jadi oli rekomendasi adalah oli PAO. Ya walau sekarang ini banyak juga yang pabrik oli yang ngomong oli balap ya. Oli balap tanda kutip, artinya oli balap yang harian sebenarnya. Oli balap full sintetik, 100% sintetik, tapi padahal aslinya bahan grup 2. Ya itu banyak lah, banyak. Terus apalagi yang berkaitan dengan harian dan enggak, oli balap itu nggak perlu memperhatikan unsur lingkungan, nggak perlu memperhitungkan soal knalpot, terutama soal catalytic converter, sehingga sekalipun merusak catalytic converter no problem. Jadi oleh karena itu olinya benar-benar wis sudah untuk terutama biar licin ya. Jadi aditif-aditif yang bisa melicinkan yang ada ZDDP, ada MOS2, ada apa jenenge, boron dan macam-macam itu digunakan secara optimal untuk performa, nggak ngurusi soal kerak atau macam-macam ya. Walau emang sih ada pembersihnya, tapi nggak sampai banyak lah. Karena nggak perlu takut itu, makanya nggak ngikutin SAE. Jadi oli balap itu ya mulai dari bahan wis nggak mungkin lah lulus SAE ya. Nggak mungkin, karena ya wis ngelanggar. Bahkan bisa jadi ya keamanan seal pun, kompatibilitas terhadap seal pun nggak diperhatikan, sing penting banter. Oh iya, soal bahan oli bisa aja oli khusus balap itu pakai yang nggak kompatibel dengan oli pada umumnya, yaitu bahan PAG. PAG merupakan salah satu oli sintetik ya, salah satu oli grup 5. Keunggulannya adalah dia licin, lubricity-nya bagus, tapi harganya lebih mahal. Dan bukan dari nabati ya, bukan, tapi dari produk minyak bumi entah opor gitu. PAG itu dari sisi harga katanya di atasnya ester. Nah, oli
untuk balap bisa aja ada yang pakai PAG juga. Nah, ini harus jadi catatan karena oli PAG itu nggak kompatibel dengan oli mineral atau oli full sintetik atau oli PAO ya, nggak kompatibel. Nah, kalau dicampur akan membentuk gel, akan jadi ngental dan macam-macam, jadi ngesluts katanya. Penulis curiga oli Royal Purple itu merupakan oli dari bahan PAG. Jadi ini harus diwaspadai. Karena penulis sering ya baca atau lihat ya. Biasanya pakai Royal Purple, terus pakai mobil One, ngeslodge mesinnya. Biasanya pakai mobil One, pakai Royal Purple, ngesludge mesinnya. Itu cerita dari luar, kalau nggak nemu ya wis ya. Nah ini pertanda nggak kompatibel. Jadi ya harus hati-hati kalau pakai oli balap ya, karena bahan bisa beda. Jangan sembarangan campur oli balap. Kalau pakai oli balap, pakai mulai dari kosong, mulai dari mesin dibelah. Jangan mencampurkan, jangan dipakai top up, jangan dipakai apa jenenge, campuran lah ya. Jangan disamakan oli PAO, oli mineral atau minyak goreng yang 100% kompatibel. Terus aditif banyak kalau untuk harian itu kalau dipakai jangka panjang akan membuat kerak di ruang bakar. Nah kalau untuk balapan ini jarang jadi masalah, walau tetap jadi perhatian. Aditif moli memang bikin licin, tapi tetap dibatasi. Nggak akan dibuat jor-joran gitu walau itu moli balap molinya. Karena ya itu tadi, moli membuat kerak di ruang bakar dan ini akan mengurangi performa. Juga ada resiko apa jenenge, karat dan macam-macam lah wis mbok aus ya. Walau mesinnya sering diganti, kalau aus itu ya jadi masalah juga untuk tim balap. Zinc diperbanyak ya. Kalau zinc biasanya oli balap itu zincnya sangat banyak. Ya nggak sangat banyak, lebih banyak. Jadi misal kalau oli harian zincnya 800 ppm, maka oli balap ada yang sampai 2300 2400 ppm, alias 0,2 ya, 0,3%. Performa akan makin meningkat karena kadar TBN dijaga rendah. Nggak pakai kalsium, nggak pakai magnesium. Jadi oli balap itu fokusnya lebih ke pemakaian di lintasan. Umurnya biasanya nggak sampai ribuan, ratusan. Jadi 500 ya, mungkin ada yang 1000 lah, tapi nggak disarankan lama-lama. Nah, yang unik ya, yang unik oli harian kadang ya harus diganti oli secepat itu ya, ratusan kilometer kalau olinya jelek. Wes kok jadi ngomong itu. Jadi ya beda lah ya. Dari tulisannya juga biasanya sudah jelas race only, tidak untuk harian. Do not use for normal car atau apalah gitu ya, for standard use, apa, for everyday use. Do not use for everyday use. Apa ngono lah omongannya, gak ngerti bahasa Inggrisnya kali ya, kira-kira kayak gitu.
Jadi wes itu aja lah. Jadi misalnya ada oli balap, perhatikan betul, itu oli yang betul-betul murni untuk balapan, 100% profesional untuk balapan toh, apa ya memang aman untuk harian juga. Kalau khusus untuk balapan toh bakal ada warning bahwa ini apa nggak ada zat pembersihnya, nggak ada deterjennya, cuma untuk balapan saja, kandungan zinknya melebihi standar atau bagaimana gitu. Ada warningnya seperti itu. Balapan juga macam-macam ya, untuk drag ada sendiri, untuk sirkuit ada sendiri, untuk off-road ada sendiri, untuk apa adventure, untuk apa rally ada sendiri. Kalau sudah seperti itu ya wis beda lagi ya. Tapi intinya perhatikan betul bagaimana olinya. Kalau untuk balap ya perhatikan itu aman nggak mau dipakai harian. Ya wes gitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.